Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda semua bagaimana cara menginstal tools untuk pemrograman Java fXML pada komputer Linux ini. Nah, komputer Linux ini menggunakan distro Fedora 36, versi yang baru saja dirilis pada bulan April 2022 ini. Tentu saja untuk yang belum mendownload master software-nya, silahkan mengikuti link yang ada di deskripsi video ini atau video sebelumnya yang sudah saya sediakan di YouTube. Bagaimana cara menginstalnya? Mari kita ikuti langkah-langkah yang sudah saya persiapkan. Untuk menangani berbagai pekerjaan di Linux dengan distro apapun, sangat penting kita bekerja di terminal. Jadi kita perlu membukanya dari activities, kemudian kita show application dan klik terminal. Nah, di terminal kita akan sering menggunakan perintah atau menggunakan tool untuk mengedit teks. Nah, aplikasi yang terkenal itu adalah Gedit. Jika sudah tersedia, kita tidak perlu menginstalnya, tetapi jika belum tersedia, seperti ini misalnya, nah, maka akan ada komentar comment not found. Kemudian kita ditawari untuk menginstalnya. Tentu saja jawabannya adalah yes. Ini juga dijawab dengan yes. Nah, akhirnya kita disuruh menunggu untuk download paketnya dan proses instalasi selanjutnya berlangsung. Instalasi Gedit Sukses ditandai dengan terbukanya Untitled Document 1 seperti ini. Ada dokumen kosong. Kita bisa membuka dokumen lain atau kita bisa membuat dokumen baru. Yang tampil di sini adalah langkah-langkah untuk instalasi JDK 9 termasuk JFX 9, Scene Builder, dan Visual Code untuk pemrograman Java fXML. Yang pertama dilakukan adalah remove versi JDK yang lebih dari versi 9. Alasannya apa sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, kenapa kita menggunakan versi ini. Kalau ada IDE selain VS Code, silakan saja jika space masih tersedia. Tapi kalau space-nya sudah pas-pasan, misalnya NetBeans yang membutuhkan instalasi dalam ukuran yang besar, maka bisa di remove juga. Jadi nomor satu ini yang harus di remove adalah JDK versi yang di atas versi 9. Setelah di remove, kita akan menginstal JDK 9. Ini sudah termasuk JFX 9-nya. Kemudian kita install juga Scene Builder jika belum ya. Terus kita install Visual Code Studio. Baru kita install ekstensi-ekstensi yang diperlukan di dalam Visual Code Studio untuk pemrograman Java fXML ini. Tentu saja pada setiap langkah ini kita perlu melakukan pemeriksaan sukses atau tidaknya langkah-langkah
kita itu. Oke, kita mulai dari langkah yang pertama. Jika ada versi JDK di atas 9, maka kita uninstall atau kita remove dulu. Kita perlu masuk ke terminal, walaupun juga bisa memanfaatkan tools software manager. Tetapi aksesnya agak lama, sehingga kalau saya lebih suka memilih menggunakan terminal. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kenapa kita perlu menginstal Gedit. Kita bisa langsung masuk ke folder download, tempat kita menyimpan master software yang sudah kita dapatkan dari internet. Kita bisa periksa file-file itu. Nah, ini semua sebagian besar adalah file-file master yang kita download. Kita bisa memeriksa ada tidaknya Java atau JDK beserta versinya dengan perintah Java version. Nah, jika muncul angka-angka seperti ini, berarti ini adalah versi Java yang sudah terinstall. Jadi kita perlu meremove-nya. Tapi kita harus tahu paket itu di sistem operasi Fedora ini tersimpan sebagai paket apa. Sehingga kita perlu perintah khusus untuk mengetahui nama paket itu. Kita bisa memanfaatkan perintah rpm. Kalau mau belajar manual instruksinya, kita bisa ketikkan manual rpm. Dan kita enter. Nah, ini kalau kita perlu mempelajarinya. Jika ingin melihat berikutnya, kita bisa tekan space sampai perintah yang kita inginkan. Kalau sudah selesai, kita tekan Q. Oke. Nah, untuk memeriksa nama paket Java kita bisa gunakan perintah rpm, kemudian QA, terus grep Java. Nah, akan muncul versi paket dari Java yang kita install. Kita juga perlu memeriksanya pada grep JDK. Nah, ini yang perlu di uninstall adalah OpenJDK-nya, yang di sini diberi nama Java 17 OpenJDK dan seterusnya ini. Kita untuk uninstallnya atau meremove-nya, kita perlu hak sebagai root. Kita perlu perintah sudo. Hapus dulu ya dengan clear, dan sudo rpm untuk menghapus dengan erase, kemudian nama paketnya. Lupa ya, kita bisa keluarkan perintah yang tadi lagi dengan panah naik dan turun sampai didapat perintah yang tadi kita ketikkan. Nah, itu ya, bukan open tapi Java ya. Oke. Sudo rpm -i Java. Oke, udah yakin? Nah, kalau kita langsung dengan opsi -i seperti ini, nanti aplikasi-aplikasi yang membutuhkan akan menolak proses uninstall ini, sehingga kita perlu menambahkan opsi
no depths, no dependency. Tidak masalah ini karena nanti versi Java-nya akan kita ganti dengan versi 9 sehingga aplikasi yang tergantung pada Java ini tidak akan mengalami error. Kita enter, kita masukkan password. Nah, sudah selesai. Ini seharusnya Java-nya sudah ter-remove. Kita bisa periksa dengan perintah yang tadi. Ya, dua-duanya bisa kita pakai dengan grep Java atau dengan grep JDK. Oke, itu yang dengan grep Java, yang dengan JDK. Ya, ini masih ada Java package. Kalau perlu ini juga kita remove. Kita gunakan perintah yang tadi dengan panah naik, ini keluar. Nah, tapi ini kita ganti no depths Java, cukup Java saja. Nanti terus kita tekan tab, maka dia akan autocomplete. Nah, autocomplete, kita enter. Oke, ini sudah yakin kalau Java package-nya sudah ter-uninstall. Selanjutnya kita akan menginstal JDK 9-nya. Tapi kalau memang mau meyakinkan ya boleh dengan perintah Java version. Tuh, sudah tidak ada perintahnya, command not found. Ada penawaran untuk menginstal lagi, ya tentu kita jawab dengan no. Oke, ini kita clear. Kemudian kita lihat nama master software-nya dengan ls. RPM dari JDK-nya. Ya, di sini sudah ketahuan ya. JDK 9, JDK 9, JDK 9 ya. Jadi kita bisa gunakan sudo rpm -i JDK 9. Kemudian kita tab, dia sudah autocomplete. Oke, kita tunggu, dia sedang membaca paket ini. Tergantung dari kecepatan komputer kita. Ya, sudah mulai berproses. Dan ini ada bagian tidak bisa di copy, tidak masalah. Karena kalau kita lihat ini hanya file-file image, file gambar saja. Sementara file utamanya ini sudah sukses. Kita bisa mengetahui sukses tidaknya dengan ketikkan lagi Java version. Ya, nanti kalau JDK kita keluar seperti yang kita inginkan, yaitu JDK 9, maka instalasi kita sudah sukses. Oke, ini sudah keluar ya, Java version 9.0.4. Jadi kita sudah bisa mencoba instalasi Java ini dengan memanggil file jar. Saya sudah siapkan filenya. Ya, seperti kita sudah ketahui bahwa file jar adalah file yang multi-platform. Jadi bisa dijalankan di versi sistem operasi apapun. Entah itu di Linux seperti sekarang ini, di Windows atau di Mac OS. Kita bisa jalankan dengan perintah sudo java -jar fx, begini saja, kemudian di tab ya, autocomplete, dan di enter. Ya, aplikasinya sudah terbuka di sini, sederhana karena ini memang aplikasi yang di
run dari atau di-compile dari template fxml dari Oracle. Oke, jadi hanya menampilkan hello world. Ini bisa kita geser-geser seperti aplikasi pada umumnya. Kemudian coba kita klik, apa reaksinya. Klik me. Ya, ini tertera hello world dan di konsol ada you click me. Hanya seperti ini. Jadi ini kalau diklik lagi, ini tidak begitu kelihatan efeknya karena menimpa tulisan yang sudah ada, tapi yang di versi konsol akan muncul. Ya, hanya seperti itu. Ini sebenarnya template tidak bagus karena menggunakan dua mode desktop dan mode konsol. Jadi seharusnya kalau aplikasi pada umumnya, kalau sudah GUI ya sudah tidak akan ada lagi komentar-komentar yang muncul di konsol. Oke, ini JDK-nya sudah sukses kita install. Kita akan melanjutkan instalasi pada langkah yang kedua. Ini kita tutup dulu. Oke, dua langkah sudah kita lewati, yaitu meremove versi JDK di bawah 9 dan menginstalnya. Kita lanjutkan dengan bagaimana menginstal Scene Builder sekaligus mencobanya. Oke, kita perlu bekerja di konsol seperti tadi. Kita hapus biar tampak jelas. Kita bisa manfaatkan perintah yang tadi sudah kita pakai untuk menginstal JDK. Ya, dengan panah naik, kita cari perintah rpm yang tadi kita pakai. Nah, ini ya. Terus kita manfaatkan untuk menginstal Scene Builder. Kita ketik saja SC begini, kemudian tab, ya, di autocomplete. Terus kita enter. Seperti tadi kita tunggu, ya tidak ada komentar apapun. Berarti ini sudah sukses. Ini bisa kita lihat dari show application. Show application bisa kita pakai untuk memeriksa instalasi Scene Builder ini. Activities, kemudian show applications. Nah, ini Java-nya tadi sudah muncul di situ. Kita geser ke sana. Nah, ada Scene Builder. Bisa kita klik. Nah, sudah muncul nih Scene Builder yang kita install. Kita bisa periksa apakah dia sudah bisa dipakai untuk membuka file fxml atau belum. Bukan dari sini, karena nanti ini akan kita integrasikan dengan Visual Studio Code, tapi dari Explorer, dari file Explorer. Saya sudah siapkan projectnya, ada di sini ya, VS Code project ini, fxml hello world. Ini ada source, kemudian ada paket atau folder paket fxml hello world. Kita buka terus. Nah, ini sudah ada fxml. Ini extension fxml. Kita klik kanan. Nah, ternyata Scene Builder-nya belum muncul ini. Baru open with Firefox. Maka kita perlu melanjutkan instalasi Scene Builder yang belum sukses ini, supaya dia bisa muncul di dalam list open with other application. Ya, kalau nanti sudah muncul maka kita bisa pilih, tapi kalau belum kita lanjutkan proses instalasinya. Baik, kita periksa dengan klik pilihan item ini, open with other application. Oke, ini kita klik open with other application. Kemudian kita klik lagi view all application. Kita periksa adakah Scene Builder di situ. Jika belum, berarti proses instalasi belum selesai. Ini kemungkinan disebabkan oleh tidak adanya option agar Scene Builder bisa dijalankan dari
File Manager, sehingga proses instalasi harus kita lanjutkan. Oke, kita perlu membuka lagi terminal. Kita harus tahu di mana file konfigurasi desktop itu berada. Jadi kita perlu membuka file yang hanya root yang bisa mengeditnya. Nah, kita bisa manfaatkan file manager ini untuk mencarinya. Dia ada di folder user, kemudian lokal, dan share. Ya, file ini ada di folder ini. Ini yang perlu kita edit menggunakan perintah sudo di terminal. Bagian mana yang kita edit? Ini bisa kita buka dengan text editor, tapi kita tidak bisa mengeditnya karena bukan root. Jadi kita perlu perintah sudo di terminal. Oke, ini kita buka hanya sekedar untuk memberitahu bagian mana yang nanti akan kita edit. Itu bagian ini ya. Ya, namanya juga aplikasi desktop. Jadi konfigurasinya ada di sini ya. Ya, ini perlu kita tambahkan dengan %f. Nah, di sini kita tidak bisa mengeditnya, kita hanya bisa melihatnya, sehingga kita perlu masuk ke terminal. Kita bisa masuk dengan klik 3 titik ini. Ini adalah folder di mana konfigurasi dari scene builder ini berada. Ada di file desktop. Ini kita klik. Kemudian kita open in terminal. Nah, dia sudah ada di folder application. Sehingga kalau kita lihat isinya dengan ls, nih sudah ada scene builder desktop. Kita bisa editnya dengan perintah sudo gedit. Nah, ini file yang tadi kita install, paket yang tadi kita install untuk membuka file txt. Kemudian sc begini saja, kita klik tab, dia autocomplete. Terus kita enter. Kita masukkan password. Filenya sudah keluar di sini. Kemudian kita tambahkan %f dan simpan. Oke, sudah tersimpan. Kita bisa periksa lagi dengan file manager di klik kanan. Apakah pada baris keempat ini sudah ada tambahan %f atau belum? Ini kita klik kanan, kemudian kita pilih Open with Text Editor. Ya, ini sudah ada tambahannya %f. Kita bisa periksa sekarang apakah fxml-nya bisa dibuka langsung dengan scene builder atau tidak, dengan kembali ke folder di mana file fxml tadi disimpan. Oke, ada di sini. Ini memang belum muncul ya, masih open with Firefox. Kita pilih open with other application. View all application. Kita cari pada urutan S. Ya, ini sudah ada scene builder. Sehingga ini kalau kita select, maka nanti scene builder akan menjadi opsi yang menggantikan Firefox. Ya, ini dia sudah muncul ya. Berarti ini kalau diklik, file fxml ini akan langsung dibuka di scene builder. Kita coba. Nah, file
fxml-nya sudah terbuka di Scene Builder secara langsung dari File Manager. Berarti instalasi Scene Builder kita sudah sukses. Dan kita akan melanjutkan ke instalasi pada step berikutnya, yaitu melakukan instalasi Visual Code Studio. Kita perlu masuk lagi ke terminal. Ketikkan ls. Nah, di sini sudah muncul Visual Code-nya. Yang paling atas, Code 1.67. Nah, ini kita jadikan untuk dimasukkan ke perintah RPM, tapi dengan awalan sudo, karena harus menggunakan root. Oke, code gini, tekan tab, kita enter, masukkan password. Oke, sudah mulai berproses instalasi Visual Code-nya. Ya, sudah selesai. Kita bisa periksa lagi dari Show Application. Oke, kita periksa instalasi Visual Code-nya dari Show Application. Kita klik Activities, kemudian Show Application. Geser kalau tidak ada di halaman pertama ke halaman kedua. Kita klik, ini ada Visual Studio Code. Berarti proses instalasinya sudah selesai, dan ini kita lihat dia sudah mulai membuka Visual Code Studio-nya. Nah, ini sudah sukses berarti instalasinya. Dan kita bisa melanjutkan ke proses instalasi yang terakhir, yaitu install ekstensi pada Visual Code Studio untuk Java FXML. Java FXML. Jadi Java-nya sendiri kita install ekstensinya, FXML-nya sendiri juga kita install. Untuk langkah ini kita tidak perlu masuk ke terminal, tapi bisa langsung dilakukan di Visual Code Studio. Ini adalah tampilan awal dari Visual Studio. Ini kita pilih jika perlu, tapi kalau saya sudah pakai default-nya saja, sehingga yang dipilih adalah Markdown. Sini, kalau memang perlu pilihan-pilihan itu ya silahkan next section. Kalau saya ini pilih aja Markdown. Oke, selesai, dan kita bisa install ekstensi dari pilihan yang paling bawah ini, extension. Terus kita cari Java. Nah, sudah langsung muncul. Ini ada pilihan extension pack for Java. Kemudian kita install. Kita tunggu, tergantung dari kecepatan internet kita dan kecepatan komputer kita, sampai proses instalasi ekstensi ini selesai. Oke, proses instalasi selesai. Dan ini ada penawaran untuk menginstal JDK. Ini bisa kita skip karena kita sudah yakin kalau Java-nya sudah terinstall. Ini juga ada cara memverifikasi. Tadi sudah kita pakai ya, tapi nggak apa-apa kalau kita coba. Kita bisa masuk terminal di sini. Terminalnya punya Visual Code. Ya, ini ada terminal, tapi punya VS Code. Ini bisa kita ketikkan Java version. Oke, sudah muncul ini ya. Terus kita akan mencobanya untuk membuat program sederhana Hello World, sekaligus nanti melakukan proses kompilasi sehingga file jar akan terbentuk, akan di-generate sama Visual Code Studio ini.
Ya, kita mulai dari sini. Terus kita create Java project. Kita pilih no build tools. Ya, dia sedang berproses dan minta kita untuk memasukkan folder di mana kita akan menyimpan project tadi. Misalnya di sini, dokumen. Kalau memang perlu folder khusus, kita buat misalnya VS Code create. Oke, kemudian kita select the project location. Klik. Nah, di sini kita diminta memasukkan nama project kita. Hello World Console misalnya. Kemudian kita enter. Ya, Visual Code sudah memprosesnya. Ini untuk yang pertama kali kalau kita membuat folder baru. Kita klik saja, kita cek di sini, kemudian kita yes, I trust the authors. Klik. Nah, dia sudah berproses. Ini bisa kita lihat ada Hello World Console. Kita klik source-nya. Kemudian kita klik app Java. Ini berisi kode Java dari Hello World kita. Nah, sudah muncul nih Hello World. Dan si Visual Code sudah mulai melakukan proses untuk membuat projectnya ini downloading. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kita bisa klik Java Project. Nah, di sini sedang ada proses. Ini ada yang bergerak. Kita tunggu sampai nanti muncul perintah run atau debug di app Java ini, sehingga program ini bisa di-run. Untuk program yang bisa dijalankan di konsol, kita tidak melakukan tambahan konfigurasi apapun, sehingga begitu muncul menu run, maka project itu langsung bisa kita run. Ya, ini sudah mulai muncul, ada app di sini. Tapi dia masih berproses dan ini ada opening Java. Ya, masih berproses juga. Kita tunggu sampai nanti di sini muncul menu run. Oke. Ada tambahan folder di sini VS Code. Kemudian ini ada menu run yang kita tunggu-tunggu. Jadi ini kalau kita klik, dia akan mengkompilasi program ini dan akan menampilkan di terminal tulisan Hello World. Kita klik saja run. Ya, kemudian Visual Code melakukan kompilasi dengan cepat dan ini sudah keluar hasilnya. Sama persis dengan perintahnya, yaitu menampilkan tulisan Hello World di terminal. Jadi instalasi ekstensi Java sudah bisa dipakai untuk menjalankan atau melakukan running program. Selanjutnya akan kita coba untuk melakukan debug. Proses debugging ini sangat kita butuhkan kalau kita ingin memeriksa baris-baris program apakah ada bug yang menyebabkan program error, misalnya secara logika. Jadi secara sintak tidak ada error, tetapi secara logika ada errornya. Nah, ini karena pertama kali maka sampelnya masih sederhana, hanya sekedar mendemokan bagaimana program itu berjalan secara lambat atau slow motion. Jadi ini analogi dengan pertandingan sepak bola misalnya ya. Kalau ingin memeriksa adanya pelanggaran, maka wasit akan menunjuk ke VAR. Rekaman video pertandingan akan dijalankan secara perlahan. Demikian juga dengan program. Proses running akan diperlambat dengan proses debugging, step by step. Nah, biar kelihatan
proses itu, maka ini akan saya tambahkan dengan perintah untuk melakukan looping. Ini ada counter i, penghitung proses looping, dan ini ada proses loopingnya dengan while. While i kurang dari sama dengan 10. Apa yang dilakukan? Ya, sekedar mencetak nomor urut dilanjutkan dengan hello world. Jadi ini kita pindahkan di dalam looping. Terus di sini ada i yang ditampilkan, tambah hello world seperti itu. Jangan lupa i-nya dinaikkan setiap kali looping terjadi. Oke, seperti ini. Ini ada quote a moment to help the VS Code team. Remind me later saja. Nah, kita sudah bisa melakukan debugging program yang sudah kita modifikasi ini. Kita simpan dulu. Kemudian kita klik Java Project di sini supaya dia melakukan pemrosesan terhadap perubahan yang kita lakukan. Terus kita klik. Nah, ini belum ada pemisah antara nilai i dengan kata hello world. Ini kita pisahkan saja dengan spasi dan titik 2 seperti ini. Terus ini kita simpan, ini ada peringatan ya, kita simpan. Unsave file, kita simpan. Terus sebelum kita klik menu debug, kita hentikan saja prosesnya di sini misalnya. Ini ada titik merah yang bisa kita klik, yang menunjukkan titik berhentinya program kita nanti. Jadi di sini nanti akan berhenti di baris ke-6 atau breakpoint. Coba kita klik debug. Ya, dia berhenti. Ada panah kuning di sini. Kemudian di sisi kiri ada variables yang menunjukkan variabel-variabel yang bisa diperiksa nilai-nilainya. Ini ada i sama dengan 0. Jadi i-nya ini 0 ya. Ini i-nya 0. Tapi perhatikan, baris 6 ini nanti akan mengubah i sehingga dia naik menjadi 1. I sama dengan i plus 1. Ini kalau kita mau melanjutkan, kita bisa pilih dengan step over. Dia melompat satu baris, jadi dia tidak akan masuk ke subprogram jika ada. Sedangkan yang di sebelahnya ada step into, ini masuk. Ini kalau ada di dalam subprogram, step out akan keluar. Ini stop. Yang di situ berarti ngulang lagi. Oke, ini kita lanjutkan saja. Jadi nanti ini seharusnya i-nya akan menjadi 1 karena diupdate. Lompati saja, step. Nah, ini jadi 1. Sehingga nanti yang ditampilkan di sini itu adalah i yang sudah berubah menjadi 1. Lanjut lagi ya. Ya, masuk ke looping. Kemudian ini mau ditampilkan. Oke, ya hanya seperti itu. Jadi kalau sudah tahu prosesnya hanya menambahkan i dengan 1 dan menampilkannya, maka kita bisa lanjutkan dengan pilihan yang paling kiri, continue. Jangan lupa, ini dihilangkan breakpoint-nya, cukup dengan klik saja. Ya, udah hilang. Sehingga nanti dia akan terus, tidak berhenti di titik manapun karena tidak ada breakpoint-nya. Ini kita lanjutkan. Continue. Ya, sudah selesai. Oke. Ekstensinya bisa untuk ngerun, bisa untuk mendebug. Selanjutnya bisa tidak kalau dia kita pakai untuk mengenerate file jar. Oke, kita periksa dulu di file manager apakah file jar sudah otomatis dibuat
oleh Visual Code Studio atau belum. Oke, dari file bisa kita lihat ini folder Hello World Console-nya. Belum ada file jar-nya, belum ada. Ini di subfoldernya juga belum ada. Nah, supaya prosesnya kelihatan, ini kita buat berdampingan dengan Visual Code. Kita bisa manfaatkan icon kecil di sini ya. Ini ada export jar untuk mengkompilasi kode program Java kita agar menjadi file jar dan dia bisa dijalankan di sistem operasi Fedora ini atau Linux, bisa di-copy dan dijalankan di Windows atau di Mac OS. Oke, ini kita klik export jar sambil kita lihat tampilan yang ada di sini yang menunjukkan proses penambahan file itu yang di-generate atau keterangan yang ada di Visual Code nanti. Tapi sebelum itu kita diminta untuk memasukkan main kelasnya. Nah, karena hanya ada satu file, ya ini main kelasnya. Sehingga ini kita klik saja app ini dan dia berproses cepat sekali. Nih. Dan tadi sekilas ini juga kelihatan di sini ada Hello World Console jar. Oke, ini berarti kalau kita jalankan, dia akan menampilkan tulisan Hello World sebanyak looping ini. Ini akan lebih tepat jika kita jalankan di konsol, karena aplikasinya aplikasi konsol. Jadi dia tidak bisa kita klik kanan, kemudian kita open with Java, nggak kelihatan. Apalagi kalau komputernya cepat, karena dia akan menampilkan di konsol. Jadi ini kita klik saja 3 titik di sebelah kanan ini, kemudian kita open in terminal. Ya, ini masih di folder dokumen. Nah, ini kita double klik aja yang memuat file Hello World ini. Jadi ada di sini. Double klik. Terus baru kita klik open in terminal. Ya, dia sudah ada di subfolder Hello World Console. Oke, tampilannya diperbesar. Kita bisa lihat filenya tadi dengan ls. Kemudian ketikkan java -jar, nama filenya hel, ketik tab, autocomplete, enter. Oke, ini sudah bisa jalan file jar yang baru saja kita buat. Dan saya yakin ini juga akan bisa jalan di sistem operasi yang lain, baik itu Windows ataupun Mac OS, asalkan versinya sinkron. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk menginstal ekstensi Scene Builder di Visual Code Studio. Oke, kalau pada sistem operasi Linux, untuk ekstensi Scene Builder atau FXML ini, kita tidak menginstalnya langsung dari Visual Code, dari marketplace maksudnya, karena ini sudah dicoba sebelumnya, ternyata tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga kita menginstalnya langsung dari file ekstensi. Nah, ini install from file ini. Ini kita klik. Kita juga sudah download. Kita cari di folder download. Nah, ini ketemu filenya. Bisa pilih yang atas atau yang bawah. Sama saja. Yang bawah ada tambahan fiturnya. Kalau yang atas sudah cukup. Ya, cukup yang atas saja. Kemudian kita install. Oke, ini bisa kita hapus supaya yang terinstall apakah sudah bertambah. Ya, ini sudah bertambah, ada FXML Viewer. Ini bisa kita klik, kemudian kita atur konfigurasinya dengan
klik minutes. Kita klik, kemudian ada extension setting. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan path dari scene builder, sehingga kita harus membuka file manager. Oke, kita mencari di mana scene builder tersimpan. Dari the location, kemudian computer, terus dia akan terinstall di folder ini, opt option ya, optional, kemudian scene builder, folder bin ya, ada ini scene builder. Jadi ini kita double klik supaya masuk di sini, sehingga kita tidak terlalu banyak mengetik. Nanti ini bisa kita klik titik 3-nya, kemudian kita klik properties, sehingga bisa kita copy paste. Oke, ini kita highlight, kemudian kita copy, kita pindah ke VS Code, masukkan di sini, paste, kemudian kita tambahi dengan nama aplikasi scene builder itu sendiri. Ya, tadi kan dia ada di bin. Kita bisa klik tempat lain sehingga ini bisa masuk, atau kita enter sama aja ya. Kita ke extension sini, kemudian kembali ke fxml viewer, terus ke extension setting, dan ini ternyata sudah tersimpan. Untuk mencobanya kita bisa memanfaatkan project fxml yang merupakan template dari program fxml dari Oracle. Oke, ini sudah kita siapkan juga. Kita open folder. Kemudian kita ingat di mana tempatnya, ya ada di sini. Nah, ini fxml hello world, kita oke. Nah, selanjutnya dia sudah menampilkan isi dari template ini. Nah, terlihat di sini ada fxml. Kita klik, terus bisa kita klik kanan, dan di sini sudah ada open fxml. Ini bisa kita klik, sehingga nanti file ini akan terbuka di scene builder. Oke, kita tunggu sampai scene buildernya terbuka. Nah, ini dia. Desain dari user interface sudah terbuka langsung dari Visual Code. Jadi Visual Code sudah terintegrasi dengan scene builder dan JDK-nya. Kita bisa tutup scene builder ini. Oke. Baru saja kita tutup scene buildernya, dan ini kalau kita buka file fxml di Visual Studio Code, dia berupa teks seperti ini. Tentu ini sangat merepotkan karena kita mendesain sesuatu yang sifatnya visual, tetapi yang tampil adalah teks. Nah, karena 5 langkah yang sudah kita siapkan untuk pemrograman Java fxml dengan Visual Code, scene builder, dan JDK 9 sudah selesai, berarti proses instalasi ini sudah selesai, tapi proyek ini masih harus kita sempurnakan untuk bisa dijalankan. Nah, kita akan perlu waktu tersendiri karena ini sudah menyangkut teknis pemrograman. Jadi file template fxml hello world ini masih harus disesuaikan dengan sistem operasinya. Silakan menunggu video tutorial berikutnya.